Nah, kita sudah masuk bab toharoh, belajar tentang kewajiban-kewajiban wudu. Kemarin sudah dibahas ada 6. Kemudian sunnah-sunnah wudu. Sunnah wudu berarti artinya apa? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Sunnah wudu kemarin apa saja? Ada bersiwak, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, maksudnya dari pergelangan tangan, dalamnya dan punggungnya. Kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, ini juga termasuk sunnah wudu. Kemudian 3 kali bilangan dalam setiap wudu, itu sunnah wajibnya berapa? 1 kali. Ya. Kemudian membasuh semua kepala, itu sunnah, wajibnya hanya sebagian. Walaupun cuma 1 helai, itu termasuk sudah menunaikan kewajiban wudu. Jadi kalau ada ihwan wudunya gini atau di pinggir gini sah. Ya, karena itu wajibnya. Menurut ini mazhab siapa? Syafi'i. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah membersihkan kedua telinga, dalamnya dan luarnya dan daunnya. Perhatikan, ada orang antum kalau wudu gimana? Gini terus nyambung. Kenapa disambungkan? Ada alasan nggak? Coba orang yang wudu gitu tanya, kenapa disambungkan? Antum wudu gitu nggak? Tadi asar wudu gitu nggak? Kenapa disambungkan? Kenapa gini? Saya mau tanya, kenapa? Udah berapa tahun wudu? Kenapa disambungkan? Basuh kepala terus ke telinga. Kenapa? Kalau basuh kepala hukumnya wajib. Tadi kalau telinga apa? Sunnah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya, mencuci telinga itu harus pakai air baru. Jadi basuh kepala ini kan wajib. Selesai ambil lagi air baru bersihkan telinga. Yang ngambil air basuh kepala kemudian nyambung ke telinga, ini adalah mazhab Hambali yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala. Jadi bagi antum yang melakukannya biar tahu itu mazhab siapa? Hambali. Alasannya karena telinga bagian dari kepala. Jadi kalau ada yang nanya, "Nati baheula kitu wae, da ini teh bagian kepala," kata mazhab Hambali gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu kan kita nggak tahu alasannya apa gitu. Kayak lucu mah kemarin ya, ketemu sama ngobrol sama ada orang tua gitu ya. Orang tua. Kemudian diantara mereka teh ngobrol, kalau bangun tidur itu bagusnya minum air, kan suka ada ya orang tua di kampung tuh air tuh disimpan gitu sampai ada embunnya, kalau pagi diminum. Ya, diminum itu bagus. Terus saya tanya, emang biar apa? Terus kenapa minum itu? Apa alasannya? Pokoknya bagus aja. Kata siapa? Bagus aja katanya. Enggak ada dalil. Enggak tahu kenapa, karena enggak pakai ilmu. Terus ada kata dokter yang bagus itu minum air hangat kata gitu. Nah, ternyata berbeda apa yang diungkapkan oleh orang yang tidak pakai ilmu sama yang pakai ilmu. Kemudian tadi telinga. Kemudian berikutnya takhlilul lihya al-kathifah. Kalau janggutnya panjang, lebat, maka dia harus di sela-sela gitu. Kalau janggutnya pendek kayak saya, kayak antum, itu wajib kena semuanya, dalamnya dan luarnya. Kemudian takhlilul asabi, mengusap sela-sela daripada jari. Kalau kaki gimana? Kaki sunnahnya di sela-sela pakai jari kelingking, ya, pakai jari kelingking dibersihkan. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang kakinya jarinya naik gini? Ada nggak? Rapat atau naik gini? Ada. Gimana orang yang kakinya naik sama rapat? Ini hukumnya beda. Bagi mereka di sela-sela pakai kelingking itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena air tidak akan masuk kecuali dengan begitu.
Ya, dengan dibersihkan sela-selanya. Bagi mereka hukum yang tadinya sunnah ini jadi wajib. Ini penting juga bagi yang ada kakinya seperti itu. Kemudian ya, membasuh muka lebih daripada muka batasan. Muka batasan itu tumbuhnya ini dagu sini, tumbuhnya rambut, kemudian ini telinga sama telinga. Lebih dari ini ada orang nggak wudunya gini? Gua sampai ke sini. Hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib adalah membasuh ini muka semuanya, termasuk batasan-batasan rambut ini harus basah. Kenapa? Karena nggak mungkin yang wajib ini terpenuhi kalau dia tidak dibasuh semuanya. Ya nggak mungkin kan, orang sekarang antum wudu sampai mana batasan? Sampai batas tumbuhnya rambut. Antum gimana? Dikira-kira nggak gini? Enggak kan, langsung aja. Berarti harus dibasuh semuanya, harus dicuci semuanya. Tapi hukumnya sunnah kalau lebih daripada itu, ya kalau lebih daripada itu hukumnya sunnah. Kemudian meninggalkan minta tolong ke orang lain. Minta tolong itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah meninggalkan minta tolong. Maka kalau melakukannya makruh. Minta tolong, Kang tolonglah banjurkan, ya cai, ya minta tolong disiramin. Nah tapi sekarang saya mau tanya, ada nggak orang nggak bisa wudu kecuali ditolong sama orang lain? Ada. Dalam hal seperti itu maka wajib dia minta tolong ke orang lain. Hukumnya berubah, yang tadinya makruh jadi wajib. Bahkan kalaupun harus bayar, dia harus bayar. Misalnya saya upah ya, saya sakit, saya misalnya stroke, ya saya upah kamu selama setiap bulan itu saya gaji 3 juta hanya untuk bantuin saya wudu. Ya, berarti 5 kali sholat harus ada orangnya, ya termasuk subuh. Nah orang yang seperti ini, ya boleh nggak dia minta tolong? Wajib. Bahkan kalaupun misalnya ada orang diminta tolong nggak mau, kecuali kamu bayar upah, wajib dia bayar. Ya kenapa? Karena dia tidak bisa wudu kecuali dibantu oleh orang lain. Taib. Dan meninggalkan membersihkan apa? Membersihkan bekas wudu pakai apa? Handuk, tisu dan lain-lain. Ya, jadi kalau antum wudu suka dibersihkan pakai handuk, suka gitu nggak? Hukumnya dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya. Kecuali di musim dingin yang sangat dingin yang bisa mencelakakan orangnya. Di Indonesia sih enggak ya. Misalnya di negara lain yang minus derajatnya, ya. Maka bagi mereka hukumnya wajib membersihkan karena ada dalil la doror wala diror. Tidak boleh haram mencelakai diri sendiri, maka dia harus segera membersihkannya dengan handuk. Tapi kalau di Indonesia, ya misalnya satiris-tirisnya di Bandung, di mana? Ya Ciwidey, ya orang masih kuat ya di Ciwidey. Ya kecuali orangnya mungkin punya alergi kemudian dia nggak kuat dingin, ya asma dan yang lainnya, baru dia harus menyegerakan. Pokoknya kaidahnya menjadi wajib kalau mencelakakan diri. Taib. Itu ulangan kemarin. Sekarang kita masuk fasal yang baru. Bab yang baru yaitu adalah nawaqidul wudu, apa saja yang membatalkan wudu. Ya. Antum tiap hari wudu. Sekarang wudu itu bisa batal. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu adalah apabila keluar sesuatu dari 2 lubang, lubang depan, lubang belakang, ya, kemaluan atau dubur. Perhatikan, ini penting ya. Lubang depan dan lubang belakang maksudnya apa? Yang biasa, apa yang biasa? Apa yang biasa keluar dari depan? Air kencing. Ya, yang dari belakang pup. Ya. Kemudian yang tidak biasa, saya ulangi lagi. Yang pertama yang membatalkan wudu yaitu adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, depan dan belakang. Yang biasa dan juga yang tidak biasa. Yang biasa apa saja? 1 pipis, 2 dari belakang pup. Yang biasa yang lainnya apa? Kentut, angin, apalagi yang biasa?
Ya, darah kalau wanita darah haid ya, biasa datang setiap bulan. Yang tidak biasa misalnya apa, keluar nanah. Atau misalnya keluar apa saja, antum lagi pup keluar cacing ya, atau keluar kotoran apa saja. Ya, saya ulangi lagi, tadi yang biasa dan yang tidak biasa maka batal. Misalnya itu keluar sesuatu, pas saya cek, dah bukan air kencing katanya gitu. Nggak tahu ini mah warnanya merah, oh batal pokoknya. Mau yang biasa ataupun yang tidak biasa. Mau itu kering ataupun itu basah. Mau basah ataupun kering. Ya, mau basah ataupun kering. Keluar sesuatu, ada orang yang sakit mungkin, ya keluar dari kencingnya batu. Ya, dari lubang depannya keluar batu. Dia kering misalnya, keluar, batal nggak? Batal. Yang biasa ataupun tidak biasa, yang kering ataupun yang basah. Nah, maka apabila keluar maka itu batal. Kecuali air mani, di sini sebutkan ya, air mani bukan membatalkan wudhu saja, dia harus punten ya. Air mani itu nanti kita bahas di bab tentang mandi besar ya. Air mani itu saya mau tanya ikhwan nih. Yang keluar air mani itu ikhwan. Ya, akhwat juga ada air mani ya. Saya tanya ikhwan, air mani itu kalau laki-laki keluar air mani wajib mandi enggak? Wajib. Air mani itu najis apa enggak? Ini beda, coba diskusi sama. Air mani itu tidak najis, ya, tapi dia mewajibkan kita itu apa? Kita mandi, mewajibkan diri kita mandi ya. Taib. Pokoknya yang keluar dari kedua lubang ya. Ini walau alam ya, kenapa dikasih nama dikasih tambahan kecuali mani, karena mani kalau orang keluar mani berarti dia wajib mandi dan berarti wajib juga wudu. Oh afwan ya, berarti dia orang yang misalnya sedang wudu kemudian dia keluar air mani, dia menjadi wajib mandi ya. Ini nggak usah dibahas lah yang tentang air mani. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama keluarnya dua perkara, keluarnya sesuatu dari dua lubang. Yang kedua yaitu adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi wala la nauman mumakkanin muqa'adatin minal ardi. Ya, yang kedua yaitu adalah tidur, ya. Tidur itu adalah membatalkan wudu. Tidur bukan tidurnya orang yang duduk yang tegak. Saya ulangi lagi. Tidur itu termasuk yang membatalkan wudu. Bukan tidurnya orang yang dengan duduk yang tegak di atas tanah. Sekarang saya mau tanya, apa definisi tidur orang yang batal? Yang bisa membatalkan? Pulas itu apa? Ciri pulas itu ngorok, ngacai. Itu gimana kalau orang nggak ngorok? Kasih ciri yang semua orang tuh bisa kena gitu. Ngacai kan nggak semua orang ngacai. Ya. Apa? Satu yaitu adalah mimpi. Ya, mimpi. Salah satu ciri orang tidur yang lelap itu mimpi. Yang kedua tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, di sekelilingnya. Lagi Jumatan gini, dia mimpinya kemana-mana, ketawa sendiri, senyum. Terus orang lagi pas qomat, qad qomatis shalah, kang, langsung dia bangun. Kus qomat deui. Dia sadar nggak apa yang terjadi? Tidak sadar. Ya. Nah, dia membatalkan wudu. Ya. Tapi tadi disebutkan atau jadi di sini atau ya. Atau tidur yang tidur yang bukan tidur yang tegak ya. Sekarang saya mau tanya punten. Yang dimaksud tadi saya ulangi lagi. Tidur itu cirinya adalah mimpi, tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Dan itu bukan orang yang tidurnya dalam keadaan duduk tegak.
Orang yang duduk tegak dikatakan dia ma'fu, termasuk orang yang dimaafkan, tidak batal wudunya. Orang gini duduk gini ya. Atau kudu latihan teh kalau sering tunduh ngarah teu batal, kudu latihan gitu. Jadi orang yang duduknya tegak disebut tidak batal. Kalau antum duduknya sambil bersandar gini ya, kemudian nundutan gini. Sok ada tuh di kajian-kajian tuh mari nyarande kieu tidur. Nah, dia bukan duduk yang tegak, duduk tegak. Sahabat dulu diriwayatkan sampai menunggu Rasulullah karena lama keluar dari rumahnya untuk mengimami, sahabat sampai kepada ketiduran dan mereka Rasul masuk tidak wudu lagi. Kenapa? Karena tidurnya sambil duduknya duduk yang tegak. Jadi yang dimaksud membatalkan adalah duduk yang bukan orang yang tidur yang tidak sambil duduk yang tegak, yang ngagoler atau bersandar dan yang lainnya. Paham? Taib. Kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabaini. Ketemunya dua kulit ya, laki-laki dan perempuan. Perhatikan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya, maksudnya kulit berarti tanpa ada apa? Tanpa ada pembatas. Ya. Kemudian laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan laki-laki tidak apa-apa. Al-kabiro ini dua-duanya sudah balik dewasa. Kalau laki-lakinya bapak, perempuannya masih kecil. Ya, misalnya anak kelas 5 SD yang belum balik, belum haid, tidak batal. Atau kebalikannya. Ya. Kemudian al-ajnabaini yaitu ajnabi. Ajnabi itu apa? Ini penting akhwat. Ajnabi itu apa? Orang bukan mahram. Saya mau tanya, bukan mahram siapa aja? Atau yang mahram itu siapa aja? Hurrimat alaikum ummahatukum. Ya. Suami mahram. Kok dinikahi mahram? Sekarang Iwan, siapa aja yang mahram? Hurrimat alaikum ummahatukum. Pertama ibu-ibu kalian. Kemudian wabanatukum, anak perempuan kalian. Wa ammatukum, bibi kalian. Wa khalatukum, tadi bibi dari ibu, sekarang bibi dari bapak. Kemudian wabanatul akhi, wabanatul ukhti, anak perempuan dari saudara kita, dari kakak atau dari adik. Ya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang pernah menyusui kita. Ya. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan yang sepersusuan. Ya. Nah, ini orang-orang yang mahram. Istri masuk nggak di dalam ayat ini? Nggak, matak nage bisa dinikahan. Maka kata mazhab Syafi'i, kalau sentuhan laki-laki sama perempuan, ya suami istri, kulit dengan kulit, maka batal wudunya. Menurut siapa? Mazhab Syafi'i. Saya akan jelaskan. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat kedua yaitu adalah pendapat yang mengatakan ya, yang dimaksud itu yaitu adalah lamastumun nisa, bersentuhan itu maksudnya adalah dia hubungan suami istri itu yang membatalkan. Tapi kalau laki-laki perempuan ya suami istri sentuhan itu tidak apa-apa. Ini mazhab Hambali ya, yang diambil oleh mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Makanya kalau antum ya ke daerah-daerah yang di situ bermazhab Syafi'i, masyarakat NU yang sangat kuat, kan enggak bisa ya, betul enggak? Antum mereka punya ibu-ibu habis wudu, punten Nabi tes wudu, bener enggak? Nah, kenapa? Karena mereka meyakini ini apa yang disebutkan dalam buku ini ya batal, ya maka mereka tidak mau bersentuhan. Dan ya saya mau tanya, yang namanya lamsun itu, bersentuhan itu kan dalam ayatnya aulamastumun nisa, atau kalian bersentuhan. Lamas, bersentuhannya kan kulit ya, misalnya tangan harus apa, kulitnya ketemu sama kulit. Sekarang kulit atas apa kulit bawah? Telapak apa punggung? Semuanya. Kalau namanya lamas itu semuanya, atasnya bawahnya, pokoknya kulit apa saja dia termasuk yang membatalkan
wudu, yang membatalkan wudu. Nah, jadi pendapat kedua begitu. Pendapat ketiga ada pendapat lain. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, batal itu kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Tapi pendapat ini tidak kuat. Yang kuat pendapat satu atau pendapat kedua. Ya, pendapat ke satu atau kedua. Karena susah orang ada syahwat, nggak ada syahwat, gimana nentukannya? Ya, gimana nentukannya? Taib. Yang keempat, yang membatalkan wudu yang keempat yaitu adalah massuku bulil adami, menyentuh kemaluan ya atau lubang dubur, bibatnil kaffi au butunil asabi, dengan telapak tangan bagian telapaknya. Ya. Saya ulangi lagi, yang membatalkan yaitu adalah menyentuh kemaluan. Sekarang kalau menyentuh kemaluannya, benerin celana dalam ya dari luar, kena kemaluan, batal enggak? Enggak, karena dia tidak bersentuhan langsung. Atau dia garuk-garuk masuk tangannya, tapi yang kena punggungnya, batal enggak? Tidak, karena beda ini di sini masun. Masun itu menyentuh dengan telapak ini telapaknya, ya. Beda kalau tadi, kalau yang bersentuhan kulit tadi itu semua, ya, bersentuhan kulit sesama lawan jenis. Tapi kalau urusan kemaluan itu hanya apa? Telapak. Kalau orang garuk-garuk pantat, ada orang garuk-garuk pantat? Ada garuk-garuk pantat. Ya, lagi sholat berjamaah garuk-garuk pantat. Ya, terus yang di belakang jadi nggak khusyuk. Nah, batal nggak batal. Tapi kalau orang masukin apa? Tangannya ke dalam dan menyentuh lubang duburnya atau yang berada di sekitaran lubang duburnya, ya maka dia batal. Ya, dia batal. Tapi kalau kenanya dengan punggungnya, dia tidak batal. Jadi yang dimaksud adalah apa? Telapak tangan. Yang dimaksud adalah telapak tangan. Taib, ini gampang ya. Ini adalah 4 perkara yang membatalkan wudu. Jadi kalau seandainya antum sudah wudu, terjadi 4 perkara ini, maka wudunya batal, harus diulang lagi. Baik itu tadi keluar sesuatu dari dua lubang. Ya, kalau keluar sesuatu dari 2 lubang apa saja, ya. Kemudian yang biasa ataupun yang tidak biasa. Yang keras ataupun yang kering ataupun yang basah. Kemudian yang kedua yaitu adalah zawalul akli. Ya, zawalul akli yaitu hilang akal. Oh iya, ada yang kelewat. Sekarang ada orang nggak tidur tapi hilang akal. Ya, hilang akal. Misalnya gila. Ya, udah wudu terus tiba-tiba hilang akal, kesurupan. Ya, pas sholat pas mau lagi duduk tuh ngalamun gitu, sama nih, yuk gitu ya, tuh bisa ngejawab, hilang akal. Pas komat sadar, dia batal nggak? Batal, suruh kamu wudu dulu gitu. Tadi kesurupan, ya. Ada orang mau sholat kesurupan, diruqyah dulu sama ustadznya. Beres sholat diruqyah terus komat sholat, dia harus wudu lagi karena dia hilang akal. Atau tidur. Yang tidurnya bukan duduk begini, tapi tidur selain itu. Ya, yang ciri-cirinya tadi sudah disebutkan. Taib. Kemudian yang keberapa? Ketiga, yaitu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang ajnabain. Ya, yaitu adalah bukan mahram. Kemudian yang keempat yaitu adalah menyentuh lubang. Ya, menyentuh kemaluan depan ataupun lubang dubur. Ya. Dengan apa? Dengan telapaknya atau dengan jari jemarinya. Tapi kalau punggungnya yang kena tidak membatalkan wudu. Taib, paham ini tentang pembatal wudu? Ya, paham. Alhamdulillah. Sekarang masuk bab baru. Faslun fima yahrumu alal muhdits. Sekarang kita bahas pasal tentang apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Berhadas artinya orangnya nggak punya wudu. Ya, orangnya nggak punya wudu. Wa man intaqada wudu'uhu, siapa yang wudunya sudah hilang.
gara-gara tadi batal, maka haram baginya. Perhatikan, haram baginya. Satu apa saja? Sholat. Orang tahu dia teh nggak wudu, terus dia sholat sengaja, maka sholatnya tidak sah dan haram sholatnya. Sholatnya haram. Ya. Kenapa? Karena wudu adalah syarat apa? Syarat sahnya sholat. Kemarin udah saya jelaskan tentang syarat. Masih ingat nggak definisi syarat apa? Masih ingat nggak? Sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka hukum yang disyaratkannya menjadi tiada. Ya. Tapi belum tentu kalau dia ada, yang disyaratkannya harus juga ada. Ya. Wudu itu syarat sahnya sholat. Sholat tidak sah kalau wudunya tidak ada. Kalau wudu tidak ada, sholatnya jadi tidak sah. Tapi kalau orang punya wudu, tidak mesti wajib sholat. Ya. Nah itu namanya syarat. Jadi syarat itu di luar sholat. Kemudian yang pertama adalah haram baginya sholat. Sudah jelas. Ya, orang tidak boleh sholat. Sekarang saya mau tanya, gimana kalau ada orang lagi sholat kemudian batal? Apa yang harus dilakukan? Dia harus keluar dari shaf. Dan gimana kalau jadi imam? Sama, dia harus berhenti dan keluar dari sholat. Kalau dia lanjutkan maka sholatnya haram dan jamaahnya batal. Ya, sholat berjamaahnya menjadi batal. Jadi dia keluar. Gimana cara orang keluar kalau berjamaah? Sekarang ini imam. Sini baris 1, 2, 3. Antum di baris pertama di sini nih. Terus batal. Gimana keluarnya? Nunggu selesai sholat atau langsung keluar? Kalau langsung keluar harus gimana jalannya? Gimana, Ikhwan? Gimana? Ini sering kejadian? Ahwat, ada yang tahu? Gak pernah ngalamin? Ditahan. Makruh sholat, ya, sholat dengan menahan dua perkara, kencing dan buang hajat, itu hukumnya makruh sholatnya. Ya. Sah nggak? Sah sholatnya tapi makruh. Gimana cara keluarnya? Melalui sela-sela orang itu tanpa melewati depan. Depannya itu Ustaz. Jadi melewati sela-selanya gitu enggak. Sekarang gini. Antum di sini batal. Pintunya di sana. Belakang saat ada lagi pintu tapi jauh. Yang paling dekat situ. Gimana cara keluarnya? Ke situ apa ke sana? Ke belakang. Ya, perhatikan yang menjadi dalil diharamkan melewati orang yang sedang sholat. Kalau sedang berjamaah, sekarang saya ulangi lagi. Yang diharamkan yang lewat depan orang sholat, maksudnya diharamkan lewat di dalam sutroh. Sutroh itu batasan sholat. Sekarang ada dua hukum sholat sendiri sama hukum sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri, sutrohnya sendiri-sendiri. Kalau sholat berjamaah, sutrohnya ada di depan imam. Jadi antum mau bolak-balik di depan makmum itu bukan disebut sebagai perbuatan haram melewati orang yang sedang sholat. Karena apa? Karena sutrohnya di mana? Di depan imam. Jadi antum ke sana langsung, ya depan. Kalau orang pada mencegah kemudian mungkin ngambek, nanti antum jelasin habis sholat. Sutrohnya di situ di depan imam gitu. Bukan di Anda. Kalau sedang sholat sendirian, baru sutroh itu batasannya adalah pribadi masing-masing. Lagi sholat sunnah, ada orang mau lewat, kata Nabi, maka cegahlah. Kalau dia melawan, maka paksalah. Kalau dia terus melawan, bunuhlah, katanya gitu. Maksudnya apa? Cegah sampai semampu, sekuat mungkin. Tunggul. Ya. Kalau orang memaksa sholat di depan sutroh, masuk ke dalam sutroh. Nah, kalau sedang berjamaah sutrohnya ada di depan imam, maka orang boleh melewati di depan orang makmum. Ya. Kalau masjidnya kecil gampang, kalau antum masjidnya besar, ya. Misalnya Masjid Nabawi.
Ya, Masjid Nabawi ya berapa hektar ya, luas sekali. Kalau antum berada di tengah, antum mau ke pintu, ke belakang itu jauh sekali, ke samping jauh, tapi mungkin lebih dekat ke samping. Ya jalan ke samping, ya, jalan ke samping, karena tidak mungkin nggak melewati orang yang sholat, gitu ya. Taib. Jadi yang pertama haram baginya sholat. Yang kedua haram baginya tawaf. Orang yang tidak punya wudu haram baginya apa? Tawaf. Karena kenapa? Kata Nabi at-tawafu kas-sholat. Tawaf itu seperti sholat, melainkan tawaf itu boleh bicara. Jadi tawaf boleh bicara, tapi hukumnya seperti sholat, harus dalam keadaan berwudu. Boleh bicara ya untuk perkara yang diperlukan, bukan ngobrol ya, bukan ngobrol. Kan jamaah Indonesia mah lagi tawaf ya, ningali baru pertama ningali Ka'bah. Aduh indah pisannya Ka'bah teh, aduh luar biasa. Sana itu tinggal tulisanana, ayo ngarobrol. Ya lagi tawaf itu, ningali talang caina kan tina emas. Itu talang caina ge emas itu sabaraha gramnya. Ngarobrol gitu. Nah ini enggak boleh ya, enggak boleh. Yang dibolehkan adalah perkara yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah masul mushaf, menyentuh apa? Menyentuh mushaf dengan telapak tangannya, ngambil mushaf begini. Orang yang tidak wudu ya tidak boleh, haram baginya. Menurut mazhab siapa? Syafi'i. Saya ulangi. Kenapa saya bilang begini? Biar antum tahu ada pendapat lain. Nah, sekarang gimana kalau misalnya menurut pendapat lain mengatakan kalau wudu hadas kecil itu masih boleh megang mushaf. Tapi mazhab Syafi'i enggak boleh megang mushaf, kecuali apa? Kecuali megangnya menggunakan alas, menggunakan alas. Sekarang saya mau tanya, gimana kalau hadas besar? Kalau hadas besar, apa hukum wanita haid, wanita nifas dan laki-laki junub pegang mushaf? Apa hukumnya? Wanita haid pegang mushaf, apa hukumnya? Hukumnya haram. Sepakat, nggak ada perselisihan. Saya ulangi lagi, kalau ada ustadz jelasin ini khilafiyah, dia nggak punya dalil. Kenapa? Nggak ada satupun madhab yang mengatakan boleh, bahkan nggak ada satupun perkataan yang mengatakan boleh untuk hadas apa? Besar memegang mushaf. Yang boleh itu, yang ada perbedaan pendapat itu baca Quran. Megang sama baca beda. Adapun baca Al-Quran bagi yang berhadas besar, baru di sini ada khilafiyah. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan tetap nggak boleh baca Quran. Adapun mazhab Maliki dan sebagian dari ulama-ulama Syafi'i, mengatakan boleh untuk yang haid dan nifas, tidak boleh untuk yang junub. Jadi mazhab Maliki bilang megang nggak boleh, tapi kalau baca boleh wanita haid dan wanita nifas. Kok dibedain sama yang junub? Kata mazhab Maliki karena junub mah bisa langsung cepat-cepat dibersihkan. Tapi orang yang haid dan nifas nggak bisa memaksakan dirinya mandi. Ya dia harus menunggu sampai berhenti darahnya. Nah maka wanita haid dan nifas dibolehkan. Terapalagi terutama bagi mereka para penghafal Al-Quran. Ya, kalau bayangkan ya, orang lagi menghafal Al-Quran, ya 6 hari nggak baca Al-Quran, itu hilang, bisa banyak hafalan yang hilang. Ya, maka dia dibolehkan, tapi tidak megang mushaf. Gimana caranya? Ya diakalin. Ya, gimana? Misalnya dia pakai penyangga atau pakai kaos tangan atau pakai apapun. Ya, jadi tidak langsung megang mushaf. Ya, jadi pakai apapun boleh. Atau misalnya, ya dia murojaah aja. Selama haid saya mau murojaah aja, hafalan-hafalan yang kuat, juz 20, 30, 29, 28, saya murojaah juz 1, murojaah aja. Boleh nggak boleh? Gitu ya. Nah itu untuk wanita haid. Dan adapun untuk memegang semua sepakat hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat.
dalam hal ini. Kemudian wa yajuzu hamluhu fi amtiatin wa darahim, boleh dibawa ya misalnya di tas, boleh enggak orang yang enggak punya wudu, boleh ya, boleh bawa. Kemudian wa yahillu hamluhu lis-shabi, boleh anak kecil bawa, yang belum balik boleh, belum wudu boleh, enggak apa-apa karena mereka belum balik. Ya, atau membawanya untuk belajar boleh. Nah, ini tentang siapa-siapa saja atau apa saja yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil. Ingat, ini kita sedang bicara tentang hadas kecil. Kalau hadas besar banyak, nanti ada lagi babnya, termasuk tadi tentang apa, haid, nifas dan junub. Haid, nifas dan junub. Ya, haid, nifas dan junub. Ya. Taib. Sampai situ paham? Kalau paham kita lanjut fasal baru. Fasal baru sampai sini ya, sampai fasal terakhir ini, fasal yang berikutnya. Faslun fi adabi dakhilil khala. Fasal tentang adab masuk ke toilet. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Ini adab, bicara adab. Sebelum bicara tentang kewajiban mandi dan lain-lain, kita bicara tentang masuk toilet. Masuk toilet Islam mengajarkan, Masya Allah ada fikihnya. Ya, sampai yang begini saja ada fikihnya. Muslim itu teratur hidupnya. Jadi kalau ingin nanya, kok Islam zaman Rasulullah tuh hebat ya, bisa menguasai negara berbagai penjuru dunia. Bahkan ya dalam hadis Sahih Bukhari, seorang sahabat bilang begini, saya lupa namanya, Zaid atau Abu Zaid. Beliau bilang gini, kami pernah dalam safar atau peperangan di tahun ke-7 kalau tidak salah Hijriah, kami kelaparan, lagi istirahat di malam hari, lagi perang, makan, buka tas nggak ada makanan. Di antara kami ada yang cuma bawa daun, katanya, daun, tahu daun, lalab. Maka kami bagi-bagi lalab. Teka bayang orang mau bagi-bagi lalab. Ya, gimana bagi-bagi lalab? Antum bawa apa, lalab apa? Ya, salada apa ya, bawa lalab apa ya, lalab dibagi dua ya, dipotong-potong, nggak kebayang, kita nggak akan ada yang mau. Itu sahabat makannya begitu, kata sahabat ini, kami potong-potong si lalab itu, si daun itu kami makan. Apa kata beliau dalam hadis Sahih Bukhari ini? Dan ketahuilah, katanya, kami yang makan daun di malam hari itu semuanya beberapa tahun kemudian kami semua menjadi pemimpin di penjuru dunia. Ini siapa? Murid-muridnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka begitu? Hidupnya disiplin. Semuanya ada aturannya. Semuanya ngikutin aturan. Nggak ada yang nggak ada aturannya. Ya, nggak ada yang kumaha maneh, nggak ada yang kumaha aing. Ya, kumaha karep. Kayak kita hidup ya di jalan tiba-tiba sweet motor. Itu di mana motor matak? Kata saya teh ini mobil apa? Mobil-mobil elektrik kayaknya akan susah masuk Indonesia. Bakal stres si apa komputernya. Tiba-tiba ada yang suat di kanan, tiba-tiba suat di kiri, tiba-tiba aya nanti badut, punten cenah gitu. Wah, langsung error ya. Kenapa? Karena kita susah disiplin hidupnya. Ya. Karena kita susah disiplin. Lihat kenapa Rasulullah dan para sahabatnya berhasil membumikan Islam sampai apa, Islam, orang-orang tuh berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang menyerahkan kepemimpinannya negaranya untuk Islam. Kenapa? Karena hidupnya disiplin, semuanya ada aturannya. Ya, nggak kayak kita ya hari ini banyak yang hidupnya karena semaunya ya, kumaha maneh gitu ya. Kalau saya tuh suka heran ya, kayak punten ya, saya mau cerita nih di daerah saya, jalan terusan Jakarta, antum tahu, sebelum naik flyover itu, kan suka macet, ya, itu suka banyak yang belok gitu. Padahal itu di hadapan jembatan teh aya belokan jalan itu teh buat orang yang mau U-turn, tapi belok nanti kudu we di dinya, itu teh seberapa meter, kayaknya 20 meter nggak nyampe gitu. Saya heran kenapa ya, kan udah dibikinin tuh di bawah jembatan itu ada jalan buat orang kalau mau balik arah. Ini mah balik arah teh motor teh kudu di luhur we didinya di jembatan. Jadi macet. Suka bingung ya. Kita ini susah ya. Makanya ibadah juga begitu. Ada orang dikasih tahu aku masa ya tiba lagi kieu sana salat mah, wudu mah.
Ya, susah dikasih tahu, susah diingatkan. Nah, maka kita harus tahu Islam itu tidak begitu. Muslim itu semuanya disiplin, teratur. Bahkan tentang masuk ke dalam toilet. Nabi mengajarkan adab masuk toilet dimulai dengan apa? Menggunakan kaki kiri, ya. Kemudian sebelum masuk membaca doa. Di sini tidak disebutkan. Ada dalam sebuah hadis karena Nabi SAW idza dakhalal khala, sebelum masuk ke dalam toilet maka membaca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kalau keluar dimulai dengan kaki kanan. Ini kan disiplin sekali gitu. Kiri kanan, ya. Orang-orang tuh yang kayaknya yang sukses-sukses, saya pernah ngisi di Total Minyak di Kalimantan. Tahu ya, yang milik Perancis, perusahaan minyak. Itu sampai dikasih tahu ya apa berbagai perkara gitu. Ada aturannya. Pakai helm, ngambil tang yang jatuh nggak boleh asal ngambil. Badannya harus begini tegak, harus begitu. Pantesan ya mereka itu sukses. Pantesan mereka itu bisa ngambilin minyak di negeri kita. Dan kemudian mereka berhasil dan orang-orang yang bekerja ini bisa mendapat penghasilan yang sangat besar. Kenapa? Semuanya sangat rapi sekali. Semuanya disiplin. Lihat. Ini kan perkara kedisiplinan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, kalau orang kumaha maneh mah kan ya terserah kamu. Makanya kalau ada orang sudah dikasih tahu kalam Allah, kalam Rasul, tapi tetap aja nggak mau dengar, apa jawabannya? Sebagaimana sabda Nabi, kata Nabi, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, lakukan saja, terserah kamu. Gitu. Berarti orang ini nggak punya rasa malu. Nah ini luar biasa Rasulullah mengajarkan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Wala yahmilu dzikrallah wasma rasulihi. Tidak boleh membawa zikir-zikir Allah, bawa Al-Qur'an ke toilet, mau pup, mau buang air besar pakai kaos tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak malu, ya. Pakai topi tulisannya kalimatut tauhid. Ya, saya makanya nggak setuju itu yang jualan kalimatut tauhid di topi, di kaos. Ya. Kecuali dia bisa buka kaosnya, buka topinya, disimpan di luar. Itu kalimat mulia, kalimat yang agung. Ya, ada nama Allah, ada nama Rasul, kalimatut tauhid. Kok dibawa ke toilet? Ya, dibawa ke toilet. Ya, orang yang bisa ke toilet yang bawa Quran itu siapa? Siapa coba? Ada yang tahu nggak? Penghafal Quran. Nah, Al-Qurannya ada di sini. Jadi dia bisa bawa Al-Quran ke toilet. Taib. Kemudian dan apa saja yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh dibawa ke dalam toilet. Kemudian wayughatti ra'sahu, ini menutup kepala, ini maksudnya bagian daripada adab saja. Kemudian wayab'ud, menjauh, ini maksudnya kalau antum ke toiletnya antum lagi di gunung, lagi camping, ya. Lagi camping, jangan cari tempat buang air kecil, buang air besar di pinggir tenda, karunya batur. Ya, antum menjauh cari, ya sekilo lah jauh. Ya, pokoknya menjauh. Kemudian wayastatir, harus ngumpet, ya. Menjauh tapi katingali, ya. Lagi jongkok. Jangan nanti ada yang nge-shoot kemudian dimasukkan ke YouTube. Jadi viral. Kemudian wala yabulu fima in raqid, enggak boleh kencing di air yang tergenang. Air tergenang itu ada dua macam, air yang sedikit dan air yang banyak. Dua-duanya enggak boleh. Yang satu hukumnya kencing di air yang tergenang, air yang tidak mengalir maksudnya. Dan dia sedikit itu hukumnya makruh. Kalau airnya banyak hukumnya haram. Kenapa? Karena memberikan madorot yang lebih besar. Ya, ini ada misalnya di komplek antum, ya, ada namanya kolam. Kolam itu kadang orang suka ngambil sesuatu dari situ, air itu. Tiba-tiba antum kencing situ, ya. Memberikan madorot ke orang lain. Kemudian dan nggak boleh juga kencing di air yang sedikit, yang ngalir tapi sedikit. Ada nggak yang ngalir sedikit? Sungai-sungai di Bandung banyaknya sedikit ngalir tapi
sedikit. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena memberikan madorot. Tapi kalau airnya sungainya deras, ya banyak airnya mengalir, boleh. Ya boleh. Kalau antum ngalaman tuh hidup di yang gini. Ya. Kalau saya ngalaman ya hidup di kampung di sungai, kalau ke toilet pasti ke sungai. Ya, ke sungai. Airnya deras. Kadang lagi lagi kencing tuh tiba-tiba ada ada air bah, ya ini sering terjadi itu. Ya. Kemudian wajuhrin, nggak boleh juga kencing di lubang, ya. Nah, naon deui kencing di lubang, ya kasihan ada di situ ada semut, mungkin kalajengking tinggal di situ atau apa saja binatang-binatang tinggal di situ, nggak boleh. Ya. Kemudian wama habirrih, ya, dan nggak boleh juga kencing berdiri ketika angin sedang kencang. Nyatu nganyeperaten ka manehanana. Ya. Lagi kencing di tangkuban perahu sambil berdiri, anginnya lagi kenceng. Ya, kena ke dia. Kemudian wadhillin maksud, nggak boleh juga kencing di bawah pohon yang biasa dipakai bernaung. Orang-orang teh biasa duduk-duduk di bawah pohon itu terus kencing di situ malam-malamnya. Pas pagina bau naonnya ieu tah. Itu orang yang berbuat kerusakan di malam harinya itu. Wa tariqin, dan tidak boleh juga kencing di tengah jalan atau di jalan. Ya, kata Nabi, jauhilah dua yang dilaknat. Salah satunya adalah orang yang kencing di jalanan. Ya, kencing di jalanan atau di pinggir jalan sama saja. Banyak ya orang di pinggir jalan tekuat turun tina angkot langsung ser di sisi jalan. Kemudian ya wasukbin wa tahta syajaratin musmirah, enggak boleh juga kencing di bawah yang biasa digunakan bernaung atau di bawah pohon yang biasa buahnya dimakan. Ya, buah jambu, ya, jambu air. Kemudian beureum pisan orang-orang suka ngambil, terus antum kencingnya di bawah pohonnya. Tiba-tiba pada jatuh terus diambil, najis, ya nggak bisa dimakan. Kemudian airnya nanti masuk ke dalam buah itu. Nah, ini nggak boleh. Wala yatakalam, nggak boleh juga. Ini larangan semuanya, nggak boleh juga ngobrol di mana? Di toilet, ya. Akhwat hati-hati nyanyi di toilet, ya. Ada orang seneng nyanyi di toilet soalnya menggema. Kalau nyanyi di toilet teh persis juga artis, tapi lamun keluar di toilet, nah goreng deui cenah lagu suara teh cenah. Soalnya di toilet menggema, ya, menggema. Nah, boleh nggak boleh, kecuali yang dibutuhkan seperti misalnya tolong ambilkan handuk, ambilkan sabun, ya nggak boleh ngobrol lagi di toilet. Ya ikhwan juga ulah ngagosip lagi di toilet, ya lagi kencing ngagosip. Ya. Kemudian ya, wa yastabri'u minal bauli wa yaqulu idza dakhala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa idza kharaja ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Baik, pokoknya itu tadi dia harus menghindar daripada dari perkara-perkara tadi, dan kalau kencing dia harus membersihkannya. Ya, membersihkannya kencing. Sampai selesai, nggak usah buru-buru. Kalau antum kencing, saya ingin tanya, antum kalau kencing di mall, di toilet mall, banyak yang nggak ada airnya. Airnya keluar kalau antum sudah pergi, otomatis, bener nggak? Nah, ketika itu kemudian antum tidak bersihkan, baik itu pakai air ataupun tidak dibersihkan pakai tisu, maka langsung najis kemana? Ke bajunya. Ya, maka dia tidak bisa dipakai sholat. Kalau antum melihat seperti itu, siapkan apa? Tisu. Ya, siapkan tisu. Karena di antara alat untuk membersihkan buang air kecil atau buang air besar adalah tisu, kertas, daun, ya, kemudian air, batu, dan perkara-perkara lain yang semisalnya. Itu semuanya bisa dipakai untuk membersihkan kotoran ketika sedang buang air besar atau buang air kecil. Jadi tidak boleh langsung saja. Banyak sih saya lihat orang tuh kok ini ya, nggak takut, langsung aja gitu.
Taib. Ini 3 bab hari ini telah kita bahas, yaitu adalah fasal hal-hal yang membatalkan wudu, fasal tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Ingat, kita belum bicara tentang hadas besar. Kemudian fasal tentang adab masuk toilet. Kalau masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau keluar ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Nah, itu doanya ya. Taib, sampai sini dulu ya untuk bab ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan bab yang diwajibkan dalam mandi besar. Antum tadi Jumat kan mandi besar, nanti ada di sini tentang mandi besar. Kemudian setelah itu ya tentang apa yang menjadikan air itu najis, ya tentang air, tentang najis. Najis itu penting. Ada orang yang nggak tahu tentang najis. Ya. Sekarang saya tanya, cileuh najis tuh? Cileuh najis tuh? Itu kan ragu ya. Nanti ada ini babnya. Ya. Makanya penting ya dipelajari semuanya. Jadi biar kita itu nggak kebingungan, ya nggak kebingungan. Taib, ada di situ nanti di pembahasan tentang najasat, ya bab-bab najis. Taib, kalau ada pertanyaan silakan ikhwan atau akhwat, ya silakan. Ya, tadi kan dijelaskan kalau mazhab Syafi'i batal, yang mengatakan tidak batal, yang mengatakan maksud daripada tidak boleh bersentuhan itu adalah hubungan suami istri, itu adalah mazhabnya Hambali. Jadi kalau bersentuhan gini aja nggak apa-apa, kata mazhab Hambali, suami istri nggak apa-apa. Ya, berdasarkan hadis di mana Rasulullah mencium Aisyah sebelum ke masjid. Kata mazhab Syafi'i itu hadisnya dhaif. So ini khilafiyah di antara para ulama. Ya khilafiyah. Tapi bukan berarti sunnahnya harus mencium kening, bukan. Ya. Bukan itu. Maksud hadis itu bukan masalah mencium kening. Maksud hadis itu adalah bahwa yang batal itu adalah kalau berhubungan suami istri sampai keluar perkara-perkara yang seperti air mani dan yang lainnya. Ya. Atau misalnya tidak berhubungan suami istri tapi sampai keluar air mani, ya berciuman, nah begitu. Nah itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau cuma bersentuhan, mencium kening itu tidak apa-apa. Rasul pernah melakukannya walaupun kata mazhab Syafi'i ini hadisnya tidak sahih. Ini khilafiyah di antara para ulama. Bukan masalah mencium itunya. Jadi ini dipakai dalil oleh mazhab Hambali, itu dalil sebagai bahwa maksud menyentuh itu bukan sentuhan kulit, tapi adalah hubungan suami istri gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan hukum mencium kening, tidak ada. Itu sunnah apa enggak sunnah, enggak ada gitu. Nah kalau antum bermadzhab Syafi'i, saya mengamalkan mazhab Syafi'i, berarti antum belajar. Apakah misalnya saya kalau bermadzhab Syafi'i saya bermadzhab Syafi'i ini sedang belajar mazhab Syafi'i, apakah semuanya harus saya lakukan? Kan sudah saya jelaskan enggak juga. Ya. Yang penting kita tahu mazhab Syafi'i seperti apa, dan sebagian besar ibadah kita mengikuti mazhab Syafi'i. Karena kan yang kita pelajarinya mazhab Syafi'i, yang lainnya kan kita tidak tahu. Tapi ketika ada perbedaan, kita lihat ada mazhab lain, ternyata saya ngambil yang itu, boleh. Selama kita tahu itu ada pendapatnya. Yang enggak boleh kayak gini tadi, orang haid ya bawa mushaf. Kenapa kok bawa mushaf, kan lagi haid? Kan khilafiyah, saya emang nggak ngikutin mazhab Syafi'i kok, mazhab lain. Kata siapa? Nggak ada mazhab lain yang berpendapat. Nah ini berarti dia ya mengaku dirinya mengambil pendapat lain padahal tidak ada pendapat. Nah ini yang nggak boleh. Jadi tetap kan harus belajar mazhab dulu baru tahu itu ada pendapatnya, benar nggak? Ya dari mana, misalnya kayak tadi, dari mana tahu bahwa mencium kening itu atau merangkul istri sebelum sholat itu boleh?
Setelah kita belajar ini, setelah kita belajar baru tahu wah ternyata ada pendapat lain. Gitu. Kayak gitu ya, bisa difahami. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan, ikhwan, akhwat? Akhwat ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Hai. Mushaf dalam bentuk aplikasi ke toilet gitu. Ya. Gini. Mushaf di sini ada aplikasi. Ketika dibuka, ini dibuka begini, ya, maka ini hukumnya menjadi hukum mushaf. Kalau ditutup, maka ini jadi handphone, gitu hukumnya. Wanita haid megang mushafnya ini nggak boleh, ya. Tapi ada yang mengatakan boleh kalau dia hanya megang casingnya saja. Ya, jadi ini tidak disentuh ininya. Kan bisa pakai sekarang mah pakai ya, pakai sensor gitu. Nah, begitu hukumnya. Termasuk sama masuk toilet juga. Yang namanya masuk toilet dibuka-buka, ya nah, tutup ya. Ya, jadi begitu hukumnya. Ini hasil ijtihadnya, fatwanya para ulama karena ini kan tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi fatwa para ulama, kalau si aplikasinya dibuka maka hukumnya menjadi hukum mushaf, kalau ditutup ya kembali ke hukum asal. Kalau antum lagi di masjid ya, mau sholat Jumat duduk di situ sambil baca Quran. Orang nanya, lagi baca apa? Baca Quran. Ya, karena yang lagi dibuka buka Al-Quran gitu. Nah, yang dipegang adalah mushaf. Tapi ada yang mengatakan ini fatwa karena tidak ada di zaman Rasul, ijtihad para ulama. Ada yang mengatakan yang disebut mushaf itu ininya, yang di dalam ininya. Kalau ininya, pinggirnya, belakangnya ini tidak disebut dengan mushaf, maka orang haid masih boleh megang begini. Ada yang mengatakan pokoknya kalau dibuka semuanya ini menjadi mushaf. Khilafiyah, ijtihadiyah. Ya, khilafiyah. Tapi kalau mau ke toilet ya harus ditutup. Kalau misalnya lagi haid, lagi junub, ya jangan dibuka aplikasinya. Ya. Adapun bawa tafsir, bawa buku yang ada Al-Qur'annya, itu tidak apa-apa bagi orang haid, nifas, karena itu bukan mushaf, bukan hukum mushaf. Ya, ada lagi? Ikhwan, silakan. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kalau habis kencing, sudah berusaha membersihkan air kencingnya, sudah sampai ditungguin sampai habis, pas pakai celana kok masih ada kayak keluar. Namanya itu ya dalam hukum fikih sisa-sisa air kencing yang tidak bisa dibendung. Dalam hal ini maka dia termasuk yang tidak menyebabkan najis dan tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau dia sudah berusaha, ya sudah ditungguin, sudah dia bersihkan, ya nanti insya Allah ada cara membersihkan air kencing setelah buang air kecil sama buang air besar, ya mana yang harus bersih. Dafik itu diajarin, ya sampai dijelasin kalau para ulama tuh penis tuh di mana, harus gimana bersihinnya diajarin, beneran. Ya makanya kata Nabi. Kata Aisyah, ni'man nisaul ansor, katanya wanita-wanita terbaik itu wanita ansor. La yamna'hunna al-haya'u minal ilmi. Rasa malunya tidak membuat mereka tercegah dari belajar. Jadi mereka tetap belajar. Ya. Dan sekarang banyak murid-murid di yayasan saya itu udah pernah ada akhwat nanya, Ustaz, baru nikah akhwatnya, gimana kalau saya lagi sholat malamnya habis berhubungan suami istri, lagi sholat terus kerasa ada keluar air mani suami, bisa kejadian itu istri, ya air mani suaminya masih ada keluar ketika sedang sholat, gimana hukumnya? Padahal udah mandi, ya. Jadi ini fikih itu nggak boleh malu ya bertanya fikih itu, harus dijelaskan.
harus dijelaskan karena detail sekali fikih itu detail. Gitu. Jadi apa tadi gitu ya, itu hukumnya. Ya. Ya. Kalau takutnya gimana? Oh, nggak usah, langsung doa aja. Ketika keluar, ya. Maksudnya gimana? Oh, kitanya nggak kuat. Oh, buru-buru. Ya, kalau buru-buru nggak usah baca sambil doa, sambil kencing berdoa. Nggak usah. Kencing aja. Nah, gimana kalau tempat wudhu di tempat kencing di kamar mandi? Sunnahnya tempat wudhu itu terpisah dari tempat buang air kecil, buang air besar sunnahnya. Kayak di sini, itu tempat pipis, tempat buang air besar, wudhunya terpisah. Sunnahnya begitu, bagusnya, afdolnya. Tapi kalau di rumah-rumah kan sekarang enggak, terbatas ya. Da developer nage gitu geningannya dia ke nage ya. Nah, kalau antum developer syariah bikin yang syariah. Usulin ya. Bikin yang syariah. Tapi gimana kalau boleh para ulama fikih mengatakan tetap sah ya. Yang penting tidak berbaur di situ. Tidak berbaur itu maksudnya ini tempat kencing. Ada batas misalnya ini agak turun ke bawah, ini tempat wudu gitu ya. Gitu enggak? Atau kalau sempit banget cuma ada di situ, ya misalnya cuma berapa? Ya kalau dia misalnya terpisah tuh maksudnya ini tempat kencing. Ya kemudian ini tuh kayak udah dia area kencing, di sini ada area wudhu gitu. Tapi dalam satu ruangan. Iya tidak disekat, ya nggak apa-apa. Iya wudhu nggak apa-apa, bismillah di situ ketika sedang wudhu di tempat wudhu. Iya. Nah ini disebutnya bukan WC kalau menurut ulama fikih. Menurut ulama fikih itu yang dimaksud dengan WC tempat itu tuh adalah WC yang memang asli dibikin untuk hanya buang air kecil dan buang air besar. Sekarang mandi antum di mana? Di situ juga. Nah, disebutnya hammam. Beda lagi, ya beda lagi. Jadi wudhu di situ mengucap bismillah nggak apa-apa. Karena dia sudah apa ya? Walaupun mungkin ya anggap saja antum gini, pernah nggak misalnya kencingnya di sini iya di situ iya. Kalau enggak misalnya cuma di sini, berarti kan dia terbatas sebetulnya. Sudah dibatasi walaupun misalnya cuma misalnya yang satu agak turun dikit, ya sama di rumah saya juga gitu. Ya, jadi ini ini kloset kan, kloset. Kemudian nanti kalau tempat mandi turun dikit gitu, ada keran gitu. Ada turun sekitar seginilah, seginilah turun gitu. Di situ wudu, di situ mandi di situ. Kecuali antum kencing di sini, di situ juga. Nah berarti itu semuanya adalah WC. Nah itu baru hukumnya hukum WC semuanya. Ya, tapi kalau misalnya di sini dipisah, di sini dipisah, ya, antum nggak akan mungkin kencing di sini, pasti selalu di sini, gitu. Maka ini hukumnya hukum tempat mandi, karena mandi wajib itu di situ ada doa, sebelumnya, sesudahnya, kan ada doanya, ya, begitu. Kecuali misalnya nggak ada tempat lagi kecuali hanya itu dan dipakainya hanya kayak misalnya di tempat umum, ya. Nggak bisa. Nah maka dalam hal ini para fuqaha lebih memilih tidak mandi di situ. Kenapa? Karena pasti akan kecipratan najis. Karena ada orang pasti kencingnya kemana, ya, gitu. Nah sehingga dia harus lebih hati-hati. Makanya bagusnya dipisah, bagusnya ya.
Tapi ya harus punya rumah, bikin sendiri. Ya, bikin sendiri. Atau toiletnya luas. Kalau di kampung-kampung tuh bagus tuh dipisah, bener nggak? Ya, tempat buang air besar dipisah, nanti mandi itu bak, itu makanya nyunah itu di kampung itu. Akhirnya lebih keren malah tuh nyunah, ya. Iya, karena makin mahal ya tanahnya. Gitu. Ada Ahwat, ada yang ditanyakan? Nanti Ahwat banyak pertanyaan tentang haid nifas. Perkara haid itu dalam ilmu fikih ya. Ini kata ulama fikih ya, bukan saya yang bilang. Ulama fikih bilang ini. Permasalahan fikih yang paling rumit dalam ilmu fikih itu permasalahan haid. Itu ulama yang bilang. Ya, kita mungkin nggak tahu karena mungkin belum belajar. Kalau udah belajar memang rumit sekali. Taib, sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjut membahas tentang bab mandi besar dan perkara-perkara berkaitan dengan najis. Ini mah buku kecil, insyaallah bisa hatam beberapa bulan juga, beberapa kali pertemuan. Yang penting terus aja lanjut. Setiap pertemuan itu bisa dapat minimal 3 bab, ya kita usahakan minimal 3 bab. Sebentar lagi masuk sholat, nanti setelah sholat langsung ke saum, zakat, kemudian haji, terus ada bab nikah sedikit. Ya. Nanti sebelum masuk bab sholat kita akan praktek wudu dulu. Ya, praktek wudu. Kita coba praktek. Kalau Ahwat susah prakteknya, harus sendiri aja, liatin aja Ikhwan, gitu ya. Atau nanti saya contohin. Nanti begitu ya. Istri antum. Ya. Tapi mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semakin belajar, semakin kita tahu tentang agama dan itu membuat kita mudah. Sekali lagi saya ulang-ulang terus, ini yang dipelajari ini ringkasan. Ya, jadi saya tidak menjelaskan secara detail permasalahan fikihnya, tapi ringkasan yang cukup untuk beramal. Ya, ringkasan cukup untuk beramal. Maknanya apa? Ilmu fikih ini luas sekali. Ya, bangunannya sangat luas sekali. Taib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.